Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum Bapak akan menjelaskan secara umum tentang materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun, menemukan suatu hasil yang maksimal, dan kita selalu di dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan pengastungkara dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang yadnya. Nah, yadnya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anak sudah sering dengar apa itu yadnya, ya, terdiri dari apa itu yadnya dan jenis-jenis yadnya, dan mungkin juga dalam hati anak-anak bertanya-tanya kenapa kita sebagai umat Hindu harus melakukan yadnya, apa dasar yadnya itu sendiri. Nah baik, pada pagi hari ini mengingat waktu ya, yang begitu singkat, jadi akan Bapak jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama tentang pengertian yadnya. Nah, secara etimologi, kata yadnya itu berasal dari kata yad yang berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, atau korban suci. Nah, jadi yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, berarti kita melakukan yadnya itu tanpa mengharapkan apa-apa. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan itu adalah secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, itulah pengertian daripada yadnya. Yang kedua, ada jenis-jenis yadnya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, jenis-jenis yadnya itu ada 5 yang disebut dengan panca yadnya. Yang pertama ada dewa yadnya. Yang kedua ada resi yadnya. Yang ketiga ada pitra yadnya. Dan keempat ada buta yadnya. Yang kelima adalah manusia yadnya. Nah, itulah jenis-jenis yadnya. Dan perlu juga Bapak jelaskan pengertian daripada masing-masing yadnya itu sendiri. Yang pertama dewa yadnya. Dewa yadnya adalah korban suci atau persembahan suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada Sang Yang Widi Wase dengan segala manifestasinya. Karena kita hidup di dunia ini adalah atas ciptaan beliau, Tuhan Ide Sang Yang Widi Wase. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Ide Sang Yang Widi Wase beserta manifestasinya, kita sebagai manusia tidak bisa hidup. Begitu juga alam beserta isinya. Karena berkat beliau lah, karena Ide Sang Yang Widi Wase lah yang menciptakan alam beserta isinya. Nah, itulah dewa yadnya. Yang kedua ada resi yadnya.
Resiannya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para resi. Nah, itu resiannya. Karena para resi itulah yang berjasa atas kehidupan kita. Resi juga disebut dengan guru. Nah, dalam kehidupan kita mengenal yang disebut dengan catur guru. Ya. Nah, itulah jasa-jasa beliau kepada kita. Nah, sehingga dari hal-hal yang tidak tahu kita menjadi tahu. Itu adalah atas perjuangan daripada para maharsi. Nah, itulah pentingnya kita melakukan yadnya yang tulus ikhlas kepada para resi. Nah, yang ketiga ada pitra yadnya. Pitra yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para pitara atau leluhur. Karena para leluhur juga telah berjasa ketika kita masih hidup. Beliaulah yang melindungi kita. Beliaulah yang memelihara kita selama beliau masih hidup di dunia ini. Yang keempat ada butayanya. Nah, butayanya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta. Nah, termasuk juga kepada para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Nah, supaya dalam kehidupan kita juga tidak diganggu oleh para buta. Nah, kita harus saling menghargai. Nah, itulah pentingnya kita melakukan yadnya kepada para buta. Nah, yang kelima ada manusia yadnya. Nah, manusia yadnya ini adalah pengorbanan yang tulus ikhlas atau korban suci secara tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Nah, yadnya ini kita persembahkan, kita lakukan antar sesama dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, kita perlu, karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan saling menghargai. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Nah, itulah jenis-jenis yadnya. Nah, selanjutnya ada bentuk pelaksanaan yadnya berdasarkan waktu. Nah, kita melakukan yadnya itu ada dua bentuk. Nah, berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu, ada yadnya yang kita lakukan setiap hari dan ada yadnya yang kita lakukan sewaktu-waktu. Nah, yadnya yang kita lakukan sehari-hari itu disebut dengan nitya yadnya. Yadnya ini kita lakukan setiap hari. Contohnya apa? Nah, contoh daripada nitya yadnya itu adalah kita melakukan trisanya. Nah, itu bagian daripada dewa yadnya. Nah, kita melakukan setiap hari itu adalah merupakan yadnya juga. Ini merupakan bagian daripada dewa yadnya. Nah, misalnya yang kedua, contoh daripada nitya yadnya itu ada hormat dan patuh kepada catur guru. Itu merupakan juga bagian daripada yadnya. Itu disebut dengan resi yadnya. Itu kita lakukan setiap hari, misalnya kepada orang tua.
kita harus patuh dan kepada orang tua, kita harus taat, dan kita tidak boleh melawan orang tua, karena itu merupakan guru rupaka kita, dan juga kepada guru-guru yang lain. Nah, itu merupakan contoh daripada niti yadnya. Dan yang kedua, yadnya yang kita lakukan pada waktu tertentu yang disebut dengan naimitika yadnya. Nah, naimitika yadnya ini kita lakukan sewaktu-waktu, tidak setiap hari. Nah, contohnya apa? Nah, contoh daripada naimitika karma yaitu yang pertama ada melaksanakan puja wali atau odalan di pura, di Merajan. Nah, itu adalah contoh daripada naimitika yadnya. Nah, yang kedua ada misalnya kita mesegah, mengaturkan segahan. Nah, yang ketiga misalnya kita setiap melakukan persembayangan setiap purnama dilem. Nah, inilah contoh-contoh daripada pelaksanaan naimitika karma. Nah, itu jenis bentuk daripada yadnya berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya juga ini sangat penting bagi anak-anak ketahui dasar daripada pelaksanaan yadnya itu sendiri. Kenapa kita perlu melaksanakan yadnya? Nah, karena menurut ajaran agama Hindu, kita sebagai manusia tidak luput daripada hutang yang kita miliki. Nah, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari ini perlu melakukan yang namanya yadnya. Nah, dasar daripada pelaksanaan yadnya itu sendiri menurut ajaran agama kita bahwa kita memiliki utang semenjak lahir yang disebut dengan trirena. Nah, jadi berdasarkan trirena ini, atas dasar trirena inilah hutang yang kita miliki sehingga kita melaksanakan yadnya. Nah, trirena ini yang merupakan 3 hutang yang harus kita bayar, yang kita miliki semenjak lahir. Nah, dengan yadnya itulah kita membayar hutang. Nah, yang pertama, hutang yang kita miliki kepada dewa, yaitu yang disebut dengan dewa rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan atau Ida Sanyang Widiwase. Nah, karena kita memiliki hutang, nah, hutang apa yang kita miliki kepada Ida Sanyang Widiwase? Karena Tuhanlah yang telah menciptakan alam beserta isinya, sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hutang kepada pitra yang disebut dengan pitra rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Nah, yang ketiga ada resi rena. Nah, resi, tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu para guru atau resi, sehingga dalam kehidupan kita perlu kita membayar hutang kepada para resi, para sulinggi atau para guru. Nah, itulah dasar daripada pelaksanaan yadnya yang kita lakukan. Nah, sehingga berdasarkan 3 hutang ini kita melakukan yadnya. Nah, baik anak-anak, nah untuk materi pada pagi hari ini tentang yadnya itu yang perlu Bapak sampaikan, nah secara gambaran umum.
Dan mungkin kalau ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami, hal-hal yang belum dimengerti, bisa anak-anak tanyakan kepada Bapak, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa itu yadnya, jenis-jenis yadnya, dasar daripada pelaksanaan yadnya, dan seterusnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini yang perlu anak-anak lakukan. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya untuk materi yadnya pada pagi hari ini, Bapak akan akhiri. Namun, untuk penilaian nanti minggu depan kita lakukan ulangan harian, yaitu secara tes tulis untuk mengetahui daripada daya tangkap, kemampuan daripada anak-anak di dalam mengikuti materi yadnya ini. Baik, pada pagi hari ini untuk materi yadnya Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum Bapak akan menjelaskan secara umum tentang materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun, menemukan suatu hasil yang maksimal, dan kita selalu di dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wase. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan pengastungkara dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi, yaitu tentang yadnya. Nah, yadnya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak-anak sudah sering dengar apa itu yadnya, ya, terdiri dari apa itu yadnya dan jenis-jenis yadnya, dan mungkin juga dalam hati anak-anak bertanya-tanya, kenapa kita sebagai umat Hindu harus melakukan yadnya? Apa dasar yadnya itu sendiri? Nah, baik, pada pagi hari ini mengingat waktu ya, yang begitu singkat, jadi akan Bapak jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama tentang pengertian yadnya. Nah, secara etimologi, kata yadnya itu berasal dari kata yad, yang berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, atau korban suci. Nah, jadi yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, berarti kita melakukan yadnya itu tanpa mengharapkan apa-apa. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan itu adalah secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, itulah pengertian daripada yadnya. Yang kedua, ada jenis-jenis yadnya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, jenis-jenis yadnya itu ada 5.
yang disebut dengan panca yadnya. Yang pertama ada dewa yadnya. Yang kedua ada resi yadnya. Yang ketiga ada pitra yadnya. Dan keempat ada buta yadnya. Yang kelima adalah manusia yadnya. Nah, itulah jenis-jenis yadnya. Dan perlu juga Bapak jelaskan pengertian daripada masing-masing yadnya itu sendiri. Yang pertama dewa yadnya. Dewa yadnya adalah korban suci atau persembahan suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Karena kita hidup di dunia ini adalah atas ciptaan beliau, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, kita sebagai manusia tidak bisa hidup. Begitu juga alam beserta isinya. Karena berkat beliau lah, karena Ida Sang Hyang Widiwasa lah yang menciptakan alam beserta isinya. Nah, itulah dewa yadnya. Yang kedua ada resi yadnya. Resi yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para resi. Nah, itu resi yadnya. Karena para resi itulah yang berjasa atas kehidupan kita. Resi juga disebut dengan guru. Nah, dalam kehidupan kita mengenal yang disebut dengan catur guru. Ya. Nah, itulah jasa-jasa beliau kepada kita. Nah, sehingga dari hal-hal yang tidak tahu kita menjadi tahu. Itu adalah atas perjuangan daripada para maharsi. Nah, itulah pentingnya kita melakukan yadnya yang tulus ikhlas kepada para resi. Nah, yang ketiga ada pitra yadnya. Pitra yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para pitara atau leluhur. Karena para leluhur juga telah berjasa ketika kita masih hidup. Beliaulah yang melindungi kita. Beliaulah yang memelihara kita selama beliau masih hidup di dunia ini. Yang keempat ada buta yadnya. Nah, buta yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta. Nah, termasuk juga kepada para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Nah, supaya dalam kehidupan kita juga tidak diganggu oleh para buta. Nah, kita harus saling menghargai. Nah, itulah pentingnya kita melakukan yadnya kepada para buta. Nah, yang kelima ada manusia yadnya. Nah, manusia yadnya ini adalah pengorbanan yang tulus ikhlas atau korban suci secara tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Nah, yadnya ini kita persembahkan, kita lakukan antar sesama dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, kita perlu, karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan saling menghargai. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Nah, itulah jenis-jenis yadnya. Nah, selanjutnya ada bentuk pelaksanaan
yadnya berdasarkan waktu. Nah, kita melakukan yadnya itu ada dua bentuk. Nah, berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu, ada yadnya yang kita lakukan setiap hari dan ada yadnya yang kita lakukan sewaktu-waktu. Nah, yadnya yang kita lakukan sehari-hari itu disebut dengan nitya yadnya. Yadnya ini kita lakukan setiap hari. Contohnya apa? Nah, contoh daripada nitya yadnya itu adalah kita melakukan trisanya. Nah, itu bagian daripada dewa yadnya. Nah, kita melakukan setiap hari itu adalah merupakan yadnya juga. Ini merupakan bagian daripada dewa yadnya. Nah, misalnya yang kedua, contoh daripada nitya yadnya itu ada hormat dan patuh kepada catur guru. Itu merupakan juga bagian daripada yadnya. Itu disebut dengan resi yadnya. Itu kita lakukan setiap hari. Misalnya kepada orang tua, kita harus patuh. Dan kepada orang tua kita harus taat. Dan kita tidak boleh melawan orang tua. Karena itu merupakan guru rupaka kita. Dan juga kepada guru-guru yang lain. Nah, itu merupakan contoh daripada nitya yadnya. Dan yang kedua, yadnya yang kita lakukan pada waktu tertentu yang disebut dengan naimitika yadnya. Nah, naimitika yadnya ini kita lakukan sewaktu-waktu, tidak setiap hari. Nah, contohnya apa? Nah, contoh daripada naimitika karma yaitu yang pertama ada melaksanakan puja wali atau odalan di pura, di Merajan. Nah, itu adalah contoh daripada naimitika yadnya. Nah, yang kedua ada misalnya kita mesegah, mengaturkan segahan. Nah, yang ketiga misalnya kita setiap melakukan persembahyaan setiap purnama dilem. Nah, inilah contoh-contoh daripada pelaksanaan naimitika karma. Nah, itu jenis bentuk daripada yadnya berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya juga ini sangat penting bagi anak-anak ketahui dasar daripada pelaksanaan yadnya itu sendiri. Kenapa kita perlu melaksanakan yadnya? Nah, karena menurut ajaran agama Hindu, kita sebagai manusia tidak luput daripada hutang yang kita miliki. Nah, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari ini perlu melakukan yang namanya yadnya. Nah, dasar daripada pelaksanaan yadnya itu sendiri menurut ajaran agama kita bahwa kita memiliki utang semenjak lahir yang disebut dengan trirena. Nah, jadi berdasarkan trirena ini, atas dasar trirena inilah hutang yang kita miliki sehingga kita melaksanakan yadnya. Nah, trirena ini yang merupakan 3 hutang yang harus kita bayar, yang kita miliki semenjak lahir. Nah, dengan yadnya itulah kita membayar hutang. Nah, yang pertama, hutang yang kita miliki kepada dewa, yaitu yang disebut dengan dewa rena. Yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan atau Ida Sanyang Widiwase. Nah, karena kita memiliki hutang, nah, hutang apa yang kita miliki kepada Ida Sanyang Widiwase? Karena Tuhanlah yang telah menciptakan alam beserta isinya. Sehingga
kita bisa hidup di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang kepada pitra yang disebut dengan pitra rena, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Nah, yang ketiga ada resi rena. Nah, resi, tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu para guru atau resi, sehingga dalam kehidupan kita perlu kita membayar hutang kepada para resi, para sulinggi atau para guru. Nah, itulah dasar daripada pelaksanaan yadnya yang kita lakukan. Nah, sehingga berdasarkan 3 hutang ini kita melakukan yadnya. Nah, baik anak-anak, nah untuk materi pada pagi hari ini tentang yadnya itu yang perlu Bapak sampaikan, nah secara gambaran umum. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami, hal-hal yang belum dimengerti, bisa anak-anak tanyakan kepada Bapak, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa itu yadnya, jenis-jenis yadnya, dasar daripada pelaksanaan yadnya, dan seterusnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini yang perlu anak-anak lakukan. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya untuk materi yadnya pada pagi hari ini, Bapak akan akhiri. Namun, untuk penilaian nanti minggu depan kita lakukan ulangan harian, yaitu secara tes tulis, untuk mengetahui daripada daya tangkap, kemampuan daripada anak-anak di dalam mengikuti materi yadnya ini. Baik, pada pagi hari ini untuk materi yadnya Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.